Mungkin kalau zaman sekarang fans, secara tidak langsung fans itu adalah pengagum rahasia. Dari sisi fans, mengagumi sosok yang mungkin dia tidak bisa memiliki, itu adalah anugerah buat si fansnya. Bagi kalian yang mengagumi seseorang, tidak perlu mengharapkan balasan, tidak perlu mengharapkan apapun dari dia, karena Tuhan punya caranya sendiri untuk membalas itu melalui tangan-tangan Tuhan yang lain. Selamat malam semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Buat kalian yang lagi nonton ini, jam berapapun itu, dimanapun itu, thank you udah nonton. Terima kasih sudah saling menghargai karya. Walaupun ini bukan karya ya, tapi tetap sih. Ini sebuah usaha untuk menciptakan sebuah karya. Oke. Seperti yang ada di judul. Kayaknya seru. Kemarin gue pikir-pikir setelah pembahasan gue untuk membuat live di TikTok tentang tema ini, kayak gue pikir-pikir, wah boleh juga nih kalau gue angkat di YouTube. Kita bahas ya. Kita bahas tentang secret admirer, atau kata lainnya pengagum rahasia. Apa sih sebenarnya pengagum rahasia itu buat kalian? Pengagum rahasia. Seberapa sering kalian jadi secret admirer? Atau mungkin kalian pernah dikagumi oleh orang? Atau ya sebaliknya, rata-rata ya sebaliknya ya. Ya gue mau sharing kali ya, kita cerita tentang secret admirer. Kalau gue pribadi sih jujur, gue pernah sih ngalamin itu. Gue mengagumi orang dulu ya, udah kira-kira berapa tahun yang lalu ya. Ada kali 10 tahun yang lalu mungkin ya. Ada beberapa kali gue mengagumi seorang itu yang lebih parahnya sih waktu itu gue mengagumi sahabat gue sendiri. Jadi kita tuh punya kelompok dulu, punya temen geng lah ya. Karena udah terlanjur kita tuh jadi sahabat. Dia kebetulan profesinya waktu itu DJ. Perempuan DJ jarang ya. Terus tiba-tiba gue gak tahu kenapa ya, gue suka aja gitu dengan kepribadiannya, dengan pekerja kerasnya, perjuangannya dia. Dia nge-DJ tapi dia gak pernah kayak orang-orang yang biasanya di klub malam gitu loh. Maksudnya dia hanya as a profesi aja gitu. Itu yang gue lihat. Dia gak mabok-mabokan, dia cuman berjuang untuk keluarganya, dan itu keahliannya dia saat itu. Kayak gue amazed aja gitu. Tapi ya gue gak bisa ngapa-ngapain. Gue cuman say hi. Dulu belum ada sosial media yang kayak sekarang ya. Paling SMS atau apa dulu kalau gak salah ya. Line atau BBM. Hari Sabtu kemana? Terus kita pengen aja gitu, bawaannya tuh pengen ketemu aja. Pengen tahu kabarnya dia, pengen tahu gimana keadaannya dia, apa dia lagi kesusahan, apa dia lagi happy. Pengen selalu terlibat dalam kehidupannya dia gitu. Walaupun saat itu dia udah punya pacar. Dia udah punya pacar, dan pacarnya gue kenal. Itu saat gue lagi jomblo ya. Pacarnya teman gue juga. Dan kita sering pergi bareng. Gue orangnya sangat-sangat menghargai dan menghormati seseorang yang udah memiliki pasangan. Dan gue tahu batas diri gue harus sejauh apa untuk dekat dengan dia. Tapi ternyata lama-kelamaan saking seringnya ketemu, rasa itu muncul. Rasa ingin memiliki yang pastinya. Bawaannya tuh gimana caranya, lo harus sama gua. Apapun yang terjadi lo harus sama gua gitu.
tapi bergejolak tuh. Hati yang terdalam gak mungkin. Lu jangan kayak gitu. Pacarnya temen lo. Dan lo, kalau lu sama dia terus, kalau lu nantinya sama dia, mungkin lu gak akan bisa sedekat ini sama dia. Lu gak akan bisa tanya kabarnya dia lagi. Mungkin akan canggung, suasananya akan berbeda. Jadi gue berpikir untuk gue harus tahan. Gue gak boleh gegabah. Gue akhirnya gimana caranya, gue harus menyadari itulah cinta tak harus memiliki. Rasa itu tumbuh, tapi hanya sebatas teman. Di situ gue belajar sih. Ternyata ya itu benar, memang ada cinta yang tidak harus memiliki, itu ada. Gue begitu care sama dia, apapun yang dia minta tolong gue lakuin lah semuanya. Tapi gue nggak bisa apa-apa. Mungkin gue tahu dia mungkin perasaannya gimana ya? Gue tahu sih kayaknya dia juga tahu kalau gue juga suka sama dia, dan gue yakin banget dia mengalami dan merasakan hal yang sama mungkin, nggak tahu nih kepedean gue. Dia merasakan hal yang sama karena setiap kali kita itu ngobrol kadang-kadang suka flirting, saling lihat nggak sengaja, dia lagi bengong, gue ada kaca di samping gue, ternyata dia lagi liatin gue. Tapi mungkin apa yang dia rasakan sama seperti apa yang gue rasakan. Jadi kita sama-sama, lo gak mungkin jadi milik gue karena lo tuh sahabat gue. Kalau bagi gue, secret admirer itu sesuatu hal yang gak perlu kalian resahkan, yang gak perlu lo sesali, gak perlu lo mengucilkan diri lo sebagai pengagum rahasia seseorang. Karena manusia itu memiliki kepuasannya sendiri saat mencintai, memperhatikan, memberikan seluruh jiwa dan raga tenaganya untuk seseorang, walaupun orang itu tidak membalas apa yang sudah kita berikan. Di situ energi itu tumbuh sangat besar untuk bisa untuk kita sebagai orang yang mengagumi dia tuh, saat kita tahu dia baik-baik aja itu udah energi kita tuh tumbuh besar. Kita jadi lebih semangat melakukan sesuatu. Dan menurut lo salah? No, itu hal positif, men. Dan lo sadar gak sih, saat lo benar-benar mencintai orang dengan tulus tanpa mengharapkan balasan, dan lo yakin ini adalah sesuatu yang diberikan Tuhan untuk lo tetap lakukan, untuk tetap memperhatikan dia, menyayangi dia tanpa balasan apapun, orang yang lo sayangi itu menerima energi positifnya dari lo. Iya, dia juga merasakan hal yang positif. Lo tau kan, pernah ada penelitian di mana ada gelas ditaruh kertas atau apa gitu ya, terus ditaruh tulisan kasar, tulisan baik-baik, waktu itu lafaz Allah kalau nggak salah, terus tulisan kasar, dan itu ditiupkan ke situ terus ditutup selama beberapa lama. Itu lama-lama yang kasar menjadi kuning gitu kan. Bahkan yang airnya yang kuning, pada saat diucapkan sesuatu hal yang baik, positif, itu air menjadi bening. Itu alam bawah sadar lo. Apakah air itu tadi memberikan balasan terhadap kata-kata yang kita keluarkan dari mulut kita? Air itu tiba-tiba muncrat ke kita terus kita dikasih air minum gitu? Enggak, nothing tulus. Apa yang kita ucapkan itu memberikan hal positif untuk orang-orang yang kita berikan secara tulus. Itu. Jadi bagi gue, pengagum rahasia itu adalah anugerah kalau kita memiliki pengagum rahasia. Atau sebaliknya, kita menjadi pengagum rahasia itu menjadi anugerah buat diri kita, karena kita bisa mengeluarkan energi-energi positif kita, dan itu juga menjadi anugerah buat orang yang kita sayang dan kita kagumi, karena dia menerima hal-hal positif dan energi positif dari kita yang menyayangi dia. Sama halnya kayak misalnya, mungkin kalau zaman sekarang fans, arti fans,
secara tidak langsung fans itu adalah pengagum rahasia. Dan yang kayak gue bilang tadi, dari sisi fans, mengagumi sosok yang mungkin dia tidak bisa memiliki, tapi belum tentu ya, bisa aja dia bisa memiliki. Itu adalah anugerah buat si fansnya. Hidupnya jadi lebih happy, dia bahagia melakukan hal yang dia lakukan, ingin lakukan. Begitu juga dengan si idolanya, bahagia menerima hal-hal positif dari si fans. Dan itu satu hubungan antar manusia yang menjadikan manusia itu utuh. Kenapa utuh? Secara tidak langsung manusia itu butuh dikagumi dan butuh mengagumi. Karena sisi manusia kan punya hati ya. Dia selalu bahagia pada saat ada orang yang senang dengan dia. Begitu juga sebaliknya, pada saat kita sedang senang sama orang, hati itu benar-benar rasanya bahagia. Dan kebalikannya, pada saat ada orang yang tidak menyenangi kita, bahkan itu orang tidak kenal sama kita dan kita mengetahuinya, misalkan ada seseorang yang, let's say, satu orang idola, gue nih yang diidolain misalnya, ada netizen yang ngomongin gue, wah dia gini, itu rasanya pada saat gue tahu dia ngomongin gue, walaupun gue gak kenal sama dia, kesel bawaannya. Lu tau pada saat kesel, saraf lo semuanya keras, kencang, menghasilkan sesuatu yang negatif. Itu. Jadi pada saat ada orang yang lo gak kenal tiba-tiba bilang, gue suka sama gaya lo, gue suka sama cara lo ngomong, gue suka sama cara lo bersikap, gue suka sama acting lo, gue suka sama karya lo. Si yang diidolakan tuh mempunyai energi baru untuk bisa berkarya lebih baik, untuk bisa melakukan hal positif lain. Itu karena lo tanpa disadari. Itu kalau dari sisi fans. Tapi kayak gue bilang tadi, cerita gue pertama, gue mengagumi sahabat gue. Dengerin lagu aja gue galau mikirin dia. Gue harus ketemu sama dia, dimana dia juga lagi barengan sama pacarnya yang itu adalah teman gue juga. Dan gue tahu beberapa kali ketemu, bukan beberapa kali, maksudnya kita sering ketemu, cuman beberapa waktu, beberapa momen gue tahu banget kalau dia itu pengen menyampaikan sesuatu sama gue tapi dia nggak bisa. Indah rasanya saat itu. Senyum sama temen itu kan biasa ya, beda gitu. Pada saat sahabat gue yang gue mengagumi dia secara diam-diam, dia melemparkan senyuman penuh artinya ke gue. Hanya sebatas itu. Dia gak berbicara apapun, dia cuma ngeliatin bahwa, nih, gue juga suka sama lo sebenarnya. Wah, gue gak bisa tidur men pas pulang. Positif hari itu gue bener-bener semangat untuk lakuin hal apapun. Jadi bagi gue, balik lagi, secret admirer, pengagum rahasia, itu bukan suatu hal yang harus kalian sesali dan menganggap itu hal tidak baik. Apakah orang yang kalian senang terganggu? Ya belum tentu. Lo harus ingat, saat lo memberikan sesuatu dengan tulus kepada orang yang lo sayang ya, atau orang yang lo kagumi, kebaikan-kebaikan itu akan berbalik kepada diri kalian sendiri. Kalian mengagumi seseorang, kalian memberikan hati kalian kepada dia, memberikan pikiran kalian, memberikan tenaga kalian, walaupun tidak terbalaskan, Tuhan akan membalas itu untuk diri kalian. Kalian akan dipikirkan oleh orang lain, kalian akan diperhatikan oleh orang lain, kalian akan dibahagiakan oleh orang lain yang kalian pun tidak menyadari itu. Dan itu nyata. Gue pengen banget sih bahas tentang ini.
hari Senin tanggal 13 Februari jam 8 malam gue akan live di TikTok mengenai Secret Admirer. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol di situ. Kita bisa sharing, kita bisa curhat-curhatan. Apakah kalian pernah mengagumi seseorang atau sebaliknya kalian pernah dikagumi? Apa yang kalian rasakan? Apakah kalian tertekan, kalian sakit hati, kalian kecewa, pernah dikecewakan dengan hal itu? Kalian bisa cerita sama gue. Gue bakal sharing-sharing di TikTok ya. Mungkin kalau kalian nontonnya sekarang, pokoknya tanggal 13 Februari jam 8 malam hari Senin itu 2023, kita live bareng di TikTok. Kita ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharing. Gue akan temenin kalian semuanya. Bagi kalian yang mengagumi seseorang, tidak perlu mengharapkan balasan, tidak perlu mengharapkan apapun dari dia, karena Tuhan punya caranya sendiri untuk membalas itu dengan kalian melalui tangan-tangan Tuhan yang lain. Itu dia.